Selamat datang di channel kami. Mari awali hari dengan kebaikan dan pada akhirnya kebaikan akan mengalir dari dirimu ke dirimu sendiri. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang menjabat dari tahun 1945 hingga 1967. Beliau lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada tahun 1901 dan terlibat dalam gerakan nasionalis Indonesia pada tahun 1920-an. Beliau beberapa kali dipenjara oleh pihak kolonial Belanda karena aktivitas politiknya. Soekarno memainkan peran penting dalam perjuangan Indonesia untuk merdeka dari penjajahan Belanda. Beliau adalah pemimpin karismatik yang mampu menyatukan berbagai faksi dalam gerakan nasionalis dan menginspirasi rakyat Indonesia untuk berjuang demi kebebasan mereka. Beliau menyatakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, hanya beberapa hari setelah penyerahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Sebagai presiden, Soekarno mengambil kebijakan demokrasi terpimpin yang bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai kelompok sosial dan mencegah munculnya pemerintahan otoriter. Beliau juga mempromosikan konsep nasionalisme Indonesia dan berupaya menjadikan Indonesia sebagai pemimpin gerakan non-blok dalam urusan internasional. Meskipun memiliki warisan yang beragam, Soekarno tetap merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia dan diingat karena perannya dalam memimpin negara menuju kemerdekaan dan visinya untuk Indonesia yang bersatu dan merdeka. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Engkau telah sering mendengar mengenai diriku, bahwa aku ini sejak umur 16 tahun telah mencemplungkan diri dalam gerakan untuk tanah air, bangsa, dan cita-cita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia, biar semua negara besar dunia iri dengan Indonesia, dan aku tinggalkan hingga bangsa Indonesia sendiri yang mengolahnya. Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsanya hidup dalam damai dan persaudaraan. Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe, kita tidak akan mengemis, kita tidak akan minta-minta, apalagi jika bantuan-bantuan itu ditambahi dengan syarat ini syarat itu. Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka, daripada makan steak tapi menjadi budak. Kita belum hidup dalam sinar bulan purnama, kita masih hidup di masa pancaroba, jadi tetaplah bersemangat elang Raja Wali. Aku ini bukan apa-apa kalau tanpa rakyat, aku besar karena rakyat, berjuang karena rakyat, dan aku penyambung lidah rakyat.
Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Dalam pidatoku, sekali merdeka tetap merdeka. Ku cetus semboyan, kita cinta damai, tetapi kita lebih cinta kemerdekaan. Entah bagaimana tercapainya persatuan itu, entah bagaimana rupanya persatuan itu, akan tetapi kapal yang membawa kita ke Indonesia merdeka itulah kapal persatuan adanya. Menaklukkan ribuan manusia mungkin tidak disebut pemenang, tapi bisa menaklukkan diri sendiri disebut penakluk yang brilian. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuat. Kita hidup dalam dunia ketakutan. Kehidupan manusia saat ini berkarat dan terasa pahit karena ketakutan akan masa depan, takut akan bom hidrogen, takut akan ideologi. Mungkin ketakutan ini adalah bahaya yang lebih besar daripada bahaya itu sendiri, karena ketakutanlah yang mendorong manusia untuk bertindak bodoh, untuk bertindak tanpa berpikir, untuk bertindak berbahaya. Berpedomanlah pada harapan dan ketetapan hati. Berpedomanlah pada cita-cita. Berpedomanlah pada impian dan angan-angan. Suatu bangsa hanyalah menjadi kuat kalau patriotismenya meliputi patriotisme ekonomi. Ini memang jalan yang benar ke arah kekuatan bangsa, jalan yang jujur, jalan yang tepat. Tuhan menciptakan bangsa untuk maju melawan kebohongan elit atas. Hanya bangsanya sendiri yang mampu merubah nasib negerinya sendiri. Janganlah kita lupakan tujuan kita, bahwa para pemimpin berasal dari rakyat, dan bukan berada atas rakyat. Itulah konsep nasionalisme yang didirikan Indonesia, bukan orang Jawa, bukan orang Sumatera, bukan orang Kalimantan, Sulawesi, Bali atau lainnya, tapi orang Indonesia, yang bersama-sama menjadi fondasi satu kesatuan nasional. Negeri kita kaya raya, saudara-saudara, berjiwa besarlah, berimajinasilah, galilah, bekerjalah, galilah, bekerjalah, kita adalah satu tanah air yang paling cantik di dunia. Wadah yang bernama Negara Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai agama, suku, adat istiadat, ini supaya utuh tidak retak. Bunga mawar tidak pernah mempropagandakan harumnya, namun keharumannya dengan sendirinya menyebar melalui sekitarnya. Di mana perbudakan berada, di sana tidak ada kebebasan, dan di mana kebebasan berada, perbudakan pun tidak ada. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Dan sejarah akan menulis, di sana di antara benua Asia dan Australia, antara lautan Teduh dan lautan Indonesia adalah, hidup satu bangsa yang mula-mula mencoba untuk kembali hidup sebagai bangsa, tetapi akhirnya kembali menjadi satu kuli di antara bangsa-bangsa. Kembali menjadi, en nati van kulis, en koli onder de natis. Maha besarlah Tuhan yang membuat kita sadar kembali sebelum terlambat. Negara kita ini untuk kita semua, untuk seluruh rakyat dan untuk seluruh keturunan bangsa kita. Aku ini bukan apa-apa tanpa rakyat. Aku besar karena rakyat, berjuang karena rakyat, dan aku penyambung lidah rakyat. Bangsa adalah segerombolan manusia yang keras. Ia punya keinginan bersatu dan mempunyai persamaan watak yang berdiam di atas satu geopolitik yang nyata, satu persatuan. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.